Ya, saya sudah pendeta waktu saya melakukan perzinahan itu, saya sudah pendeta. Saya cepetan mundur. Karena apa? Itu menjadi hal yang tidak baik dan menjadi kutuk buat saya dan keluarga saya. Untung saya waktu itu cepet-cepet mundur tahu diri ya. Kalau saya nggak mundur gimana tuh? Wah, panjang itu ruwetnya. Kami 4 tahun ya, kami menuai dalam derita, dalam tangisan, air mata kami. Wah, kalau ingat masa-masa itu ya, aduh rasanya apa mungkin ya, anak saya waktu itu umur 3 tahun ya, kasihan sampai nangis, "Papa!" Sampai kalau nangis sampai begitu rupa ya, sampai teriaknya begitu rupa. Aduh, jangan lagi ya, saya sampai sekarang setiap ketemu anak saya yang perempuan itu ya, si Miracle itu saya peluk. Ya, ada banyak saya melakukan kesalahan pada keluarga saya ya. 4 tahun ya, itu Tuhan ajari saya macam-macam. Ajari masalah kekudusan, ajari masalah integritas, kredibilitas, ajari masalah kesungguhan hati, ajari masalah ketulusan hati aletheia, ya. Dan 4 tahun Tuhan ajari saya habis-habisan. Dan oke, hari ini kita logonya ganti ya. Sebentar, mana logo. Nah, oke, celing. Logonya kita ganti ya. Kalau tadi logonya pakai Agios. Kalau kita lagi cerita macam-macam, nah pakai ini kita Joseph Paulusang N26. Nah, logonya udah ganti yang ada di YouTube ya. Oke, luar biasa sekali. Makin hari makin rame ya. Joshua Tewu, Saifuddin, dan tambahan lagi Syekh Puji. Pak Paul, jangan kepincu janda. Oh, wah jangan begitu, istri saya cantik. Ya, aduh jangan. Waduh, itu sudah cukup. Dosanya sudah jangan dipanjang-panjang ya. Saya sudah cukup berdosa. Zaman dulu, jangan bikin lagi. Jangan macem-macem. Serem ya. Serem ya. Jangan ya. Jangan pernah masuk dosa ini, yang satu ini. Waduh, ngeri. Korbannya bukan hanya dirimu, tapi istri dan anak-anakmu. Saya sudah melewatinya. Serem ya, saya sudah melewatinya ya. Aduh. Dan hamba Tuhan, pendeta, kalau Anda terjebak dalam masalah ini, mengundurkan diri. Oh, saya mengundurkan diri ya. Saya mengundurkan diri. Begitu saya sudah masuk dalam dosa ini, saya mundur. Saya serius, saya mundur ya. Saya sudah pendeta waktu saya melakukan perzinahan itu, saya sudah pendeta. Saya cepetan mundur. Karena apa? Itu menjadi hal yang tidak baik dan menjadi kutuk buat saya dan keluarga saya. Untung saya waktu itu cepet-cepet mundur tahu diri ya. Kalau saya nggak mundur gimana tuh? Wah, panjang itu ruwetnya. Kami 4 tahun ya, kami menuai dalam derita, dalam tangisan, air mata kami. Wah, kalau ingat masa-masa itu ya, aduh rasanya apa mungkin ya, anak saya waktu itu umur 3 tahun ya, kasihan sampai nangis, "Papa!" Sampai kalau nangis sampai begitu rupa ya, sampai teriaknya begitu rupa. Aduh, jangan lagi ya, saya sampai sekarang setiap ketemu anak saya yang perempuan itu ya, si Miracle itu saya peluk. Ya, ada banyak saya melakukan kesalahan pada keluarga saya ya. 4 tahun ya, itu Tuhan ajari saya macam-macam. Ajari masalah kekudusan, ajari masalah integritas, kredibilitas, ajari masalah kesungguhan hati, ajari masalah ketulusan hati aletheia, ya. Dan 4 tahun Tuhan ajari saya habis-habisan. Dan sekarang Cling N26 dilahirkan, reborn, haleluya, luar biasa, senang sekali ya. Oke, tapi kita akan dengarkan dulu laporan dari sahabat kita, Pendeta Jimmy Sun. Pak Pendeta Jimmy Sun, jangan kepincu janda. Oke, terima kasih Pak Paul. Mohon maaf tadi malam saya kehilangan sinyal saya sudah cari nggak ketemu-nemu. Ya, malam hari ini kita udah membagikan jalan-jalan sama janda kan? Enggak, sama istri Pak. Oke, mana istrinya? Buktiin. Tuh, nih ya. Iya, hati-hati pegang yang kenceng ya, hati-hati di bawah janda nanti. Ya, istri Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Hari ini kita telah membagikan 1.700 pack nasi kotak. Total 1.700 pack sudah kita bagikan.
tambah naik lagi hari ini. Luar Oke. biasa. Terima kasih kepada para penabur yang senantiasa terus percaya kepada Yayasan Damaris. Taburan Bapak Ibu senantiasa kami bagikan kepada mereka yang membutuhkan di lapangan. Dan biarlah kiranya segala usaha pekerjaan Bapak Ibu seturut kehendak Tuhan mendatangkan berkah dan sukacita yang berkelimpahan. Luar biasa. Terima kasih para Diaken 1, Diaken 2, dengan para korlapnya, juga korpus, korwil. Ya, oh iya nih, saya dikasih pesan nih ya. Nih, gini ya, ini supaya Anda dengar semuanya nih ya. Korwil Jabodetabek adalah Ibu Lianti, ya. Semua keputusan Anda dengar Ibu Lianti. Tetapi Pendeta Jimisun berhak bertanya kepada Anda yang ada di lapang ya. Kalau Anda bilang tanyanya Ibu Lianti, nggak boleh. Anda harus kalau ditanya kudu dijawab ya. Karena nanti kalau enggak misalnya nih ya ada kesalahan yang Ibu Lianti kan baru jadi korwil. Tidak semua SOP beliau mengerti. Walaupun beliau kan sekarang di bendahara. Tentu sekarang yang bikin SOP selalu bendahara kan. SOP kan untuk tujuannya adalah untuk mengamankan keuangan. Tujuannya SOP itu ya, terutama mengamankan keuangan. Kedua, untuk mengamankan Anda supaya selamat di jalan, ya kan? Tujuannya adalah itu untuk safety dan secure, ya, baik uang maupun jiwa. Dan makanannya juga itu gunanya SOP begitu ya, dan untuk mengamankan keuangan dan untuk mengamankan Anda. Nah, kalau misalnya Anda keputusan itu semua yang Jabodetabek ya, ini khusus Jabodetabek. Nah, sama Jawa Timur korwilnya adalah Pak Mikael. Ya, Anda keputusannya sama Pak Mikael. Mungkin Pak Jimmy belum sempat update dengan Pak Mikael. Tapi Anda dengarkan Pak Mikael dulu. Tetapi kalau Pak Jimmy nanya, Anda kudu jawab apa adanya. Jangan, oh nanti tanya Pak Mikael saja. Wah, enggak boleh. Anda kudu jawab. Itu dulu pernah kasus di Surabaya, jangan bilang-bilang pusat ya. Wah, itu saya marah sekali waktu itu ya, jangan bilang-bilang pusat ya. Wah, itu haram jadah, nggak boleh ya. Jangan bilang-bilang pusat. Nah, jangan. Tapi keputusan misalnya sudah dijalankan. Oh, ini Pak Jimmy bilang begini, ya Pak Mikael bilang begini. Yang dituruti yang mana? Ya Pak Mikael yang diturutin. Tetapi Anda kalau ditanya Pak Jimmy, Anda kudu jawab. Pak Jimmy harus tahu karena mungkin Pak Mikael lupa update atau Ibu Lianti lupa update. Karena kan di internal masing-masing kan ada jalan lagi sendiri. Kalian punya strategi sendiri. Nah, Pak Jimmy nggak diajak waktu itu. Nah, ini juga sepertinya salah. Harusnya Pak Jimmy selalu diajak. Makanya ini nanti setiap hari Sabtu Pak Jimmy akan meeting ya dengan bertiga. Ini Pak Mikael cuma jauh. Nanti Pak Mikael kita pikirkan bagaimana cara meeting dengan Pak Jimmy, dengan Pak Charles sebagai deputi ya, deputinya Damaris kan, bukan ketuanya ini ya Pak Stephen ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya komunikasi lancar karena memang ini kan kita sedang mencoba dengan sistem gini ya. Tadinya kan kita nggak ada korwil. Nah, sekarang kita coba karena makin luas kita luasnya dan kita mau bikin dapur umum mau kita gedein untuk melengkapi proyek tenda kita. Makanya kita bikin korwil ini ya. Karena nanti tenda ini kita nanti harus ada yang ngatur lagi ya. Nah, makanya informasi Anda jangan bingung. Keputusan tetap direct dengan Ibu Lianti. Ya, keputusan Anda dengarkan Ibu Lianti ya. Tetapi kalau Pak Jimmy nanya, Anda harus jawab. Jangan sampai, oh tanya Ibu Lianti, oh enggak boleh. Anda tanya apa adanya, dijawab apa adanya yang Anda ngerti. Mungkin itu salah, ya. Terus kalau oh nanti kamu gini bisa kena masalah, jangan takut, enggak apa-apa. Kamu backingannya Ibu Lianti. Ibu Lianti yang kena masalah, bukan kamu, gitu ya. Tapi Pak Jimmy itu sedang menasihati. Nah ini supaya kalau gini aturannya sebetulnya begini. Nah, kebetulan Pak Mikael dengan Ibu Lianti ini kan baru menjabat menjadi korwil. Tidak semua SOP dia ikuti dari awal. Kalau Pendeta Jimmy dari awal sudah diikutin semua SOP, sudah babak belur di pertama diomel-omelin terus. Ya, nah sekarang Pak Pendeta Jimmy yang monitor. Jadi dia tahu SOP-nya seharusnya bagaimana. Nah, kalau Pak Mikael mungkin ada nggak apa-apa, jalanin dulu keputusannya. Tetapi kalau Pendeta Jimmy melihat ada yang nggak beres, Anda tanya. Ya tetap aja jalankan yang aturannya Pak Mikael atau Ibu Lianti, tetapi Anda harus terbuka dengan Pak Pendeta Jimmy karena nanti akan dimitingkan, Pak Pendeta Jimmy akan memberikan konseling kepada korwil. Oh ini nggak boleh begini, nanti bahaya. Ya,
Karena kita pernah kejadian ini, atau nanti bisa, nanti konseling. Nah, diusahakan SOP-nya jangan sampai berubah. Ya, teknis kalau bisa jangan terlalu jauh dari SOP. Ya, kalau sampai harus berubah pun harus segera diupdate. Ya. Nah, kalau sekarang Ibu Lianti sudah ngasih keputusan, mungkin Anda nggak srek, Anda boleh ngomong sama Pendeta Jimmy juga. Nah, nanti biar Pak Pendeta Jimmy yang melakukan konseling. Tapi jalanin dulu, jangan terus diboikot, nggak boleh. Jalanin dulu dan jangan bingung juga, nggak usah bingung. Itu simpel sekali. Karena Ibu Lianti akan bertanggung jawab dengan Anda. Jangan khawatir, ya. Pak Mikael akan bertanggung jawab dengan Anda. Tetapi Anda kalau ditanya, kudu dijawab. Nggak boleh, tanyanya sama Ibu Lianti. Wah, nggak boleh. Tanyanya sama Pak Mikael, nggak boleh. Itu sudah kejadian dulu di Surabaya ya. Kita ngamuk-ngamuk gara-gara gitu ya. Dirahasiakan dari atasan. Wah, langsung gegeran itu waktu itu. Nggak boleh ya. Jadi Pak Pendeta Simi berhak untuk tahu apa yang terjadi di antara kalian. Begitu ya. Ini janjian dulu nih teman-teman ya. Jangan bingung ya. Oke, dan teman-teman para diaken jangan pernah nabrakkan saya dengan para pengurus. Itu takkan pernah Jangan, terjadi. iya. Udah kompak pengurus, udah nggak bisa aja, nggak berhasil aja. Ya, Oke, terima kasih Pak Paul. Ya, Demikian karena Pak Pendeta Jimmy diangkat dengan legal dan kita tahu persis. Jadi kalau misalnya ditanyakan, ya, berpikirnya selalu positif ya, saudara-saudara yang di lapang selalu positif. Kita tuh pengen supaya bagaimana supaya baik. Nah, ada korwil-korwil baru, pengennya kan ada perubahan dan cepat. Karena kan ada tanggung jawab, kita pengen supaya ada perubahan cepat. Nah, itu nanti kalau ada kendala, Anda juga bisa ngomong langsung sama korwilnya, jangan di depan diam-diam di belakang bikin masalah loh. Bilang apa adanya, ya. Nanti kita pikirkan. Tapi kalau Anda mengkritik, Anda harus siapkan solusi. Ya. Kalau mengkritik siapkan solusi, menurutmu enaknya bagaimana? Nanti kita pikirkan. Kalau Anda cuma kritik-kritik doang, kita capek. Karena kita waktu mau bikin rencana kerja, itu kita mikir. Nah, ini makanya Pak Pendeta Jimmy Sun, Ibu Lianti dengan Pak Charles harus sering kumpul dulu nih, yang di Jabodetabek seminggu sekali harus kumpul dulu sampai saling ngerti ya arahnya mau kemana, sampai sepakat mau dibawa kemana. Karena Jabodetabek ini kan sekarang proyek contohnya kan Jabodetabek, dulu kan Bandung. Nah, sekarang proyek contohnya kita di Jabodetabek nih. Jadi karena Jabodetabek pertama kita bikin tenda-tenda juga, nah semua kan terlibat juga. Kalian semua diaken juga akan dilibatkan untuk tenda-tenda ini nanti. Ya, untuk tenda-tenda persinggahan, karena kita setelah audit bulan April kita beli tenda, sudah terkumpul uangnya 120 juta ya, atau 129 ya, saya lupa ya, 120 atau 130 kemarin ya. Kita mau beli 10 tenda ya, untuk pertama kali, kloter pertama 10 tenda, 10 pelbet. Nah, sisa dananya kita siapkan untuk balai pengobatan, untuk beli obat-obat dan segala macam 50 juta ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy Sun dan para diaken dan para donatur, juga para penatua. Kita hari ini bicara tentang janda. Kok janda? Bukan. Kita mau bicara Joshua Tewu dan Saifuddin, juga Syekh Puji ya. Tadi saya sudah bikin video tadi pagi waktu Belanda ya, waktu Eropa saya sudah bikin video ya, supaya stop, jangan ribut ya. Semua itu kan dosa masa lalu. Saya juga punya dosa masa lalu ya. Nggak usah diungkit-ungkit. Saya juga punya dosa masa lalu ya. Kan sudah saya ceritakan langsung ke Anda kan. Nggak usah diungkit-ungkit ya. Orangnya sudah baikan dengan istri saya juga. Saya temukan ya. Istri saya sudah memaafkan. Gitu ya. Kalau kita jantan, dan saya sudah mundur dari kependetaan. Tahun 2010 saya mundur dari kependetaan saya. Ya. Selain ada masalah dengan janda ini, bukan janda ya, dengan perempuan ini. Dan saya juga memang ada kepahitan waktu tahun 2010 itu ya. Ada kemarahan, tapi saya mundur. Tetapi saya lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kita jujur semuanya. Kita buka, kita open. Siapa sih kita yang tidak pernah bikin salah? Kita semua bikin salah. Daud pernah bikin salah. Ya, dari Adam bikin salah. Nuh bikin salah. Siapa yang nggak pernah bikin salah? Ya kan, Daud bikin salah. Salomo apalagi, ya, dia bikin orang Israel murtad.
Siapa yang nggak pernah bikin salah? Nabi-nabi ada kan nabi-nabi yang sempurna? Tidak ada. Ya kan jangan tanya-tanya lagi. Gitu ya. Hanya bedanya ada pertobatan atau enggak. Ya, nggak usah diungkit-ungkit. Gitu ya. Semua punya masalah, ya. Tidak selalu perzinahan. Apa masalahnya? Banyak. Uangkah? Kekuasaankah? Keserakahankah? Ya, kita semua punya masalah, nggak usah diungkit-ungkit. Yang penting sudah bertobat. Nah, kalau belum bertobat baru kita bongkar. Kalau udah tobat-tobat kita bongkar. Kalau bertobat ya jangan diungkit-ungkit, kasihan orang sudah bertobat kok. Ya kan? Kalau nggak tobat-tobat, ya bongkar. Kalau nggak kasihan jemaatnya. Makanya saya bilang sama pendeta-pendeta GPI, Anda pikir pendeta GPI nggak ada yang begitu? Banyak. Mungkin separuh dari pendeta GPI itu pernah selingkuh. Saya nggak. Separuh dari pendeta GPI itu pernah selingkuh, hanya nggak diekspos saja kan, ditutupi semua dan tidak ada yang dipecat kan. Kalau saya dulu langsung mengundurkan diri, ya. Separuh pendeta GPI mungkin pernah selingkuh ya. Oh, nggak main-main loh. Dan untuk orang-orang pesohor-pesohornya, justru pesohor-pesohornya GPI, ya. Tapi kan GPI kan tidak mau ini kan, karena dynasty kan, sistem dinasti. Dia nggak mikirin korban-korbannya, ya. Bukan kasihan Pak, dulu saya juga berpikir begitu, tetapi setelah saya sendiri yang mengalami, saya melakukannya, saya ngeliat, oh iya, lebih kasihan korbannya daripada pendetanya. Saya langsung mundur, ya, saya langsung mundur. Begitu ya, dan kalau udah begitu tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi, ya, nggak usah diungkit-ungkit, menyakitkan, ya. Kalau saya kan ini cerita, anak-anak saya sudah mengerti, istri saya sudah mengerti, saya ini pendosa dulu, udah bagus mau bertobat. Nah, kalau sudah bertobat jangan tambah diinjek lagi. Kalau sudah bertobat jangan tambah orang itu kalau sudah mengalah itu jangan tambah kunyes gitu, jangan, kasihan. Ya, kasihan kalau saya mah kasihan ya. Kalau sudah bertobat gitu, saya sendiri mengalami soalnya ya. Orang sudah bertobat jangan tambah Nah, tapi memang dosa perzinahan itu Anda jangan pernah masuk ya. Korbannya itu bukan cuma Anda, tapi anak dan istri Anda juga. Ya, korban itu enggak cuma Anda, tapi anak dan istrimu juga jadi korban. Tega kamu, ya kan? Kenikmatannya ya sama saja rasanya. Rasanya sama saja, ya. Sebetulnya bukan masalah saja, bahkan sebetulnya istri kita jauh lebih baik sebetulnya. Ya, kalau kita mau introspeksi ya sebetulnya ada apa sih? Sebetulnya kan karena kita dasarnya kan kita kan yang bandel kan. Coba rata-rata selingkuhannya kita itu lebih cantik istri kita daripada selingkuhan kita. Rata-rata ya, rata-rata 90% orang yang selingkuh ya istrinya itu lebih cantik daripada selingkuhannya. Termasuk si perempuan-perempuan ini, kecuali yang dasarnya doyan nongkrong di Alexis ya. Kalau Alexis kan memang porselen kan, memang digambar, bukan cantik juga, kalau nggak pakai makeup juga sama, cuma kan digambar, diragati sama bosnya, jadi porselen. Itu memang begitu ya. Memang begitu. Nah, tadi saya bikin video juga ya, jangan diputar lagi ya, 20 menit soalnya tadi saya bikin video ya, supaya Joshua Tewu sama Saifuddin jangan saling serang ya. Saya saja difitnah, saya nggak nyerang kalian balik kok, ya kan. Cuman kalau klarifikasi harus karena masalah uang, ya kan. Kalau klarifikasi saya harus jawab karena masalah uang dan saya sedang mengumpulkan uang di sini. Ya, tadi si Joshua Tewu masih ngomongin lagi kalau saya ngumpulin duit enggak, saya nggak pernah kumpulin duitnya KC pakai nama saya, nggak pernah, ya. Kan semua tahu semua di sini ya, saksinya ada puluhan ribu orang, waktu berapa puluh ribu orang, waktu 100.000 orang tuh dengar tuh kan, waktu kejadian itu ada 100.000 orang yang dengar itu, ya kan. Apakah saya menyerang Saifuddin? Enggak, saya kan cuma nanya doang. Begitu rekening nggak mau dibuka, saya klarifikasi di sini, karena didesak terus. Saya tidak mau buka lagi karena tidak mau dibuka di sananya. Nanti bahaya buat proyek kita yang di sini. Akhirnya kan geger beneran. Apakah Saifuddin mencuri? Belum tentu loh.
Apakah Yosua Tewu mencuri? Apalagi enggak loh. Saya yakin sekali Yosua Tewu itu tidak akan mengorbankan reputasinya apalagi cuma demi 200 juta. Kesalahpahaman, oh pasti bisa. Saifuddin saja bisa. Saifuddin sama siapa saja salah paham. Ya, jadi nggak ada yang menggelapkan duitnya KC, nggak ada. Apalagi saya jauh yang pegang duitnya itu Saifuddin. Kenapa? Ya selip. Karena Saifuddin itu bolak-balik ketipu. Ya, kalau Saifuddin, saya percaya Saifuddin jujur, ya. Tetapi kalau dia berubah, ya, memang orientasinya sekarang uang. Terang-terangan ya, kemarin ngomong khotbah nggak dibayar PK-nya, saya kaget sekali, terperanjat. Jangan orang kok nggak, itu tadi kayak Gilbert kan, PK-nya kudu $5.000, kaget. Orang mau khotbah ditarif, edan, sudah bagus ada yang dengerin. Sudah bagus ada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, belajar sama saya. Saya khotbah kemana-mana, yang penting kamu kasih saya tempat tinggal. Malah Anda tanya ya sama Pastor Lizard ya, yang di gereja Bethel Tabernacle. Saya pernah khotbah di gereja beliau dulu ya. Saya bilang sama Pastor Lizard, saya kan sering diundang ke sana dulu kan, dulu sebelum gegeran. Nah, Pastor Lizard nggak tahu kalau saya ekstrim kan pengajarannya kan. Wah, dulu kan seneng-seneng aja karena saya banyak cerita tentang ini kan, tentang sejarah historis kan. Dan waktu itu lagi heboh masalah nama Allah itu kan, antara Yahweh, Allah segala macam. Makanya saya sering diundang, saya ngajar di sana. Saya bikin seminar ya beberapa kali ya. Saya selalu bilang, Pastor Lizard tidurnya jangan di hotel, sayang uangnya. Saya di rumah saja, lagian bisa ngomong-ngomong sama kalian. Waduh, Pastor Paul, rumah saya kecil sekali, Pastor Paul, nggak bisa buat nampung orang, nggak ada kamar juga. Ya udah, apa boleh buat, ya kan? Itu pun kita juga makanya sederhana, ya. Walaupun Pastor Lihat itu menjamu saya dengan luar biasa sekali ya dulu ya, wah heboh banget kalau saya pergi ke Ternate itu dikasih macam-macam itu ya, aduh sampai malu ya saya ya, aduh sampai bilang, Pastor, saya bukan selebritis, Pastor, saya ini cuma hamba. Nanti saya jadi rusak kalau begitu. Pastor sampai ketawa dia ya, sumuran ya, sama saya sumuran ya. Saya ke Halmahera kemana, saya nggak mau ya diperlakukan sebagai bos. Nah, Anda yang rusak, kalau Anda memperlakukan pendeta sebagai bos, Anda rusak. Ya, saya di Erfurt, saya diperlakukan ada seorang ini ya, saya diperlakukan seperti bos ya. Saya bilang jangan Pak, malu saya Pak, jangan. Nanti saya rusak juga mentalnya Pak. Sekali menikmati 2 kali, 10 kali, 100 kali, jadi nggak mentalnya rusak, rusak jadi selebritis. Ya. Rusak ya, yang rusak siapa? Ya kita sendiri yang memutuskan, nggak boleh salin orang lain, tetapi sebenarnya Anda semua lah yang juga merusak para hamba-hamba Tuhan ini. Dengan mengelulukan bak seorang selebritis itu Anda sedang rusak dia. Ya, jangan, kita nih hamba ya. Sudah bagus kita dikasih tumpangan, sudah bagus kita dikasih makan. Ya kalau dikasih uang transport nggak itu wajib, nggak kasih uang transport, kalau nggak kita jalannya pakai apa, kecuali kita lagi mau penginjilan. Tapi kita nggak berharap mewah-mewah. Saya nggak pernah ngarep-ngarep ya, saya dipanggil ke Frankfurt, saya dipanggil ke Stuttgart, saya dipanggil ke Berlin, saya nggak pernah minta uang loh. Ya, ada yang kasih 20 euro, 50 euro, ada yang kasih 500 euro. Serius ya, khotbah itu waktu saya khotbah itu. Ada yang kasih 50 euro, ada yang kasih 500 euro. Ya. Tapi karena ketulusan itu, ya, orang-orang, akhirnya pelayanan kita berbuah. Lalu duitnya dari mana? Itu ajaib. Ya kan? Dengan cara yang ajaib Tuhan sediakan. Yang penting kita serahkan sama kita sama Tuhan. Nyatanya saya bisa punya mobil, duitnya KC, bukan enak aja lu keplak kepala lu, terasa lu puntir-puntir. Nah, Yohanes ini kan kemplu juga ngomongin duitnya KC, gundulmu peyang duitnya KC, bukan ya. Itu tadi. Kok bisa? Kalau Anda nggak pernah tinggal di Eropa, Anda nggak akan percaya. Saya dikasih uang 15.000 euro kan, saya udah tunjukkan ya bukti transfernya ya. Dari pemerintah itu saya dikasih uang 15.000. Itu 2 kali saya dikasih 3.000 pertama, yang kedua 15.000. Saya dapat lagi 3.500 ya. Jadi 3 kali saya dikasih. Makanya saya bisa eksis ya. Kalau donasi itu nggak besar ya, walaupun buat ukuran Indonesia besar, tapi untuk hidup di Eropa itu nggak besar. Tetapi itu cukup untuk membuat saya nggak usah hidup mepet. Ditambah ada tiba-tiba pemerintah kasih, tiba-tiba ada yang aneh-aneh begitu ya.
tiba-tiba ya itu ada donatur-donatur yang luar biasa, sehingga saya bisa omber, dan saya bisa bangun studio saya bisa bangun pelayanan, ya kan, dari situ. Dan kita bisa beli podium wagon, ya, unhanger kita punya nanti, kemarin kita sudah kumpulkan ya, nanti ini minggu ini sepertinya jadi. Jangan takut. Makanya saya bilang nasihati ke Pak Yosua Tewu ya, dalam video saya, karena saya kan di blog, saya kan nggak tahu ya kan, ya, kadang dia kena karma juga di blog sama Saifuddin. Ya kan, Saifuddin memang tukang ngeblok orang ya. Heran ini orang kenapa nggak komunikatif sekali ya, orangnya nggak komunikatif ya, salah ya. Anda tahu kenapa suami istri ruwet? Saya yakin sekali dia sama istrinya ruwet, yakin sekali. Orang yang tidak komunikatif sama keluarganya dijamin ruwet, tak jamin ruwet. Pendiam itu beda dengan komunikasi ya. Pendiam beda dengan banyak orang pendiam tapi komunikatif, ya. Banyak orang banyak ngomong tapi nggak komunikatif, ya. Anda ngamatin nggak? Nah, ngomongnya banyak tapi nggak komunikatif. Ada orang ngomongnya cuma sepatah dua kata tapi sangat komunikatif. Nah, harus belajar begitu. Sayang sekali, sayang sekali. Makanya ya, belajar dari saya. Saya pernah ya, waktu berantem sama istri saya dulu ya, zaman kami lagi ruwetnya itu ya, zaman 2010 itu saya lagi ruwet. Saya udah ngomong teriak keras aja, istri saya nggak ngerti loh, saya ngomong apa loh. Entah lupa, entah memang karena udah nggak respect, ya karena sudah pahit sama saya kan, atau apa. Tapi udah, karena udah hambar, ya udah hambar. Saya ngomong udah keras sekali, udah jelas banget, menurut saya udah jelas, sampai tak tulis, bisa nggak nyambung loh. Karena udah nggak komunikatif. Makanya jangan putuskan komunikasi. Amin Wijaya, ya kan, tahu apa dia tentang saya? Dia nggak mau komunikasi, ya kan? Masa Amin Wijaya tiap hari runtang-runtung sama Saifuddin sama Yosua Tewu nggak pernah nyampaikan bahwa saya nggak pernah ngambil uangnya ke Aceh? Kan dia lihat sendiri ada di sini, ya kan? Saya kok yakin sekali Amin Wijaya yang bikin ruwet antara Saifuddin dengan Yosua Tewu. Saya sangat amat sangat yakin. Makanya ada miss mereka berdua. Miss, mereka tadinya ngeroyok saya kok. Tadinya mereka hantam saya habis-habisan kok. Ya kan? Bisa tiba-tiba berantem sendiri. Amin Wijaya sempat ngomong sama saya, itu anaknya Yosua Tewu makan duitnya Saifuddin 50 juta. Saya bilang, enggak lah. Enggak dimakan lah. Ya memang harus bayar, orang kerja siapa yang mau gratisan. Banyak saksi yang si Sarah Ayu itu kan sampai taruh di Facebook kan. Saya baru kali ini nih punya rekan kerja yang seumuran, biasanya selalu lebih tua dari saya. Anaknya Yosua Tewu sama Sarah itu kan seumuran sama anak saya. Sarah Ayu itu seumuran anak saya ya. Cuma beda 5 tahun saja. Ya orang kerja udah dibayar, masa mau gratisan, enak aja. Dia cari duit, kecuali dia memang pure buat pelayanan, dia benar-benar sounder profit. Ya sama-sama kerja bakti. Itu ya, kalau dia bayar enak aja. Bayar. Anda kira orang-orang Iran ini nggak kasih uang? Saya kasih uang. Melayani, jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Kalau itu untuk profit, untuk profit. Tetapi kita jangan mengharapkan uang itu. Nah, kesalahannya anaknya Yosua Tewu ya kalau sudah ruwet begitu, jangan ngotot-ngototan, malu. Kamu nggak ikhlas kasih, kembalikan. Enak kan? Walaupun itu haknya dia loh. Dia udah capek, udah bikin ini, bikin itu. Tapi orang yang mau ngasih nggak ikhlas kok. Nanti Tuhan yang akan menggantikan. Kita ini bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Yang Saifuddin lakukan juga buat pekerjaan Tuhan, toh. Dia bikin studio kan bukan buat buat ngumpulin uya apa itu Deddy Corbuzier segala, bukan kan? Kan katanya kan buat memberitakan Injil juga, walaupun isinya adalah kritikan kepada Islam kebanyakan, 90% kan kritikan kepada Islam, yang 10% buat khotbah, walaupun khotbahnya nggak ada yang dengerin. Tetapi kan maksudnya itu tadi kan, untuk pelayanan atas nama Tuhan Yesus. Kan kalian berdua kompak, harusnya ikhlaskan.
Berarti kan dia nggak ikhlas ngasih segitu. Ya udah, kamu ikhlasnya berapa? Jangan ngasih sama sekali dong. Berapa? Ditanya, cuma langsung sikat begitu ya orangnya marah. Mungkin dia juga lagi persiapan mau berangkat ke Amerika kemarin dia udah siap, makanya anaknya nggak bisa diajak, duitnya kurang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, pertanyaan kan begitu kan. Amin Wijaya apa nggak menyampaikan, ya kan? Waktu nyampaikan ke saya, ini dulu ya, dia bongkar semua nih Saifuddin, nggak boleh. Saya bilang nggak boleh kamu begitu. Langsung saya tegur Amin Wijaya, nggak boleh kamu begitu. Belum tentu loh, ya, belum tentu. Nah, kamu dia manggilnya mami ke istrinya Yosua Tewu, ya kan, manggil ke istrinya Saifuddin bunda. Nah, apa yang sampaikan jadi nggak jadinya ruwet? Karena ada yang kayak saya, contohnya apa Saifuddin tidak tahu atau Amin Wijaya tidak pernah menyampaikan kepada Saifuddin, kepada Sarah Ayu kalau saya tidak pernah pakai duitnya sama sekali, tidak pernah. Ya kan, kenapa jadi ruwet padahal kamu dekat? Berarti kan kamu nggak menyampaikan kan? Kamu ada mendistorsi informasi, ya kan? Oh malah nyerang saya, yang nyerangnya yang nggak menjajah lagi, nggak yang nggak ada pentingnya, yang nggak ada nyambung sama sekali, nah, ya kan? Kenapa kamu nggak sampaikan? Nah, jadi ya nuduh Pak, oh iya, oh itu sudah jelas banget. Lawang Amin Wijaya memang mau benturkan saya ke Saifuddin kok. Cuma saya nggak responin aja kan. Saya mau bongkar bisa nggak? Dengan informasinya yang saya Amin Wijaya tahu. Sebelum Amin Wijaya tahu, almarhum Junaidi Salah sudah cerita sama saya. Semua rahasianya Saifuddin. Ya. Semua yang Amin Wijaya cerita, Junaidi Salah sudah cerita ke saya. Cuman nggak baik kita bongkar aibnya orang lain, itu namanya dendam. Karena Saifuddin sudah tidak begitu lagi. Tidak seperti yang Amin Wijaya ngomong. Masa-masa lalu orang-orang yang sudah bertobat masih mau diungkit-ungkit. Bahkan saya tahu siapa Sarah Ayu. Saya tahu semua informasinya udah masuk semua. Ya. Sama orang bertobat masa enggak boleh. Sarah Ayu kan bertobat. Ya kan? Dia relakan masa mudanya ikutin Abi yang sudah tua itu. Kan dulu kan dimuridkan sama Saifuddin kan. Dulu sama waktu Saifuddin sama istrinya yang udah meninggal, ya, Sarah Ayu dulu tuh bantu. Bukan pembantu, tapi seperti sekretaris atau apanya begitu kan. Tapi kan muridnya lah, itu kan ada beberapa murid di situ. Saifuddin kan pernah cerita itu dulu waktu di saya lupa ya, di Semarang atau di Lembang ya, waktu dia cerita sama kita rame-rame, sampai kita ketawa-ketawa ngekek-ngekek gitu ya, karena lucu banget. Saifuddin udah punya pacar, waktu istrinya meninggal, Saifuddin udah punya pacar, orang Papua. Diboikot sama Sarah Ayu. Ya marah loh dia yang ngeladeni dia semua korbanin semua Saifuddin pacaran sama orang lain. Saya ketawa ya. Nah, kita tahu semua masalah-masalah itu kita ngerti dan itu sebetulnya adalah bagian dari nostalgia, bukan hal yang buruk untuk diceritain di WR. Dulu ya masa lalu saya yang buruk itu menjadi kelam ya, sekarang cuma bahan ketawaan saya dan istri saya. Mau dibongkar-bongkar kayak apa, kita cuma ketawa-ketawa, itu masa lalu ya. Baik yang saya jadi preman, yang saya jadi maklar kasus, yang saya sampai saya pun pernah banyak ya hal-hal yang tidak baik itu ya. Saya nggak berani tadi mau ngomong nanti nggak enak ya, nanti ada yang pas ada yang dengar nanti yang bersangkutan nanti nggak enak. Nggak ya, nanti dikira saya meremehkan. Nggak, saya sangat menyesal dengan apa yang saya lakukan dulu. Bukan meremehkan, saya sangat menyesali. Tapi bagi saya dengan istri saya, pengalaman yang mengerikan itu adalah akhirnya sebuah bercanda. Akhirnya kita diberi kelegaan. Ya, tapi orang yang saya sakiti, ya mungkin masih dendam walaupun saya sudah minta maaf. Ya, tapi ini kan susah. Ya. Nah, itu saudara harus bisa membedakan mana dendam, mana yang menegur. Saya dengan Gilbert, kalau saya mau bongkar masa lalunya Gilbert bisa. Semua saya punya, sahabatnya Gilbert itu cerita semua sama saya. Semua cerita. Tetapi itu kan masa lalu, Gilbertnya sudah bertobat. Masa mau dibongkar lagi, Gilbert sudah bertobat. Nggak boleh. Ya kan, kalau yang sekarang kita cerita tentang bukan masalah keuangan. Kenapa?
Karena satu Gilbert saya lagi ngasih tahu yang lain, Philip Mantova, Niko, ya, Pariaci dan yang lain. Hanya kebetulan Gilbert pintu masuknya. Tuhan izinkan Gilbert keceplosan ngomong saya anak iblis, tak kejar terus. Ya kan, kesempatan. Sampai Gilbert nyumbang ke Damaris 4 miliar. Diperes, bukannya bercanda. Nanti dibunuh nih Paul meres Gilbert 4 miliar. Bukan. Bukan ya, bukan begitu. Itu pertama ya, masalah Yosua Tewu dan Saifuddin. Apakah kemudian itu adalah ajaran Tuhan Yesus? Bukan. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, masalah uang bukan. Kita harus klarifikasi. Tetapi Anda nggak boleh nuduh orang lain. Ya, saya tadi awal nggak pernah nuduh. Saya nggak pernah nuduh Saifuddin. Saya nggak pernah nuduh Yosua Tewu. Dari awal saya nggak pernah nuduh. Sekalipun Amin Wijaya berusaha belokin saya. Ya, berusaha meyakinkan saya bahwa itu tadi ya, itu studio harganya 200 juta kan, bener kan ya saya ngomong kan? Ternyata 200 juta kan, persis kan saya ngomong kan? 200 juta. Itu informasinya bukan dari Amin Wijaya, kalau yang 200 juta dari yang lain. Saya ngitung, terus saya ngitung, oh iya benar juga 200 juta, hilang 200 juta tuh. Tapi katanya sudah dibayarkan ke KC ya, sudah digantiin ya. Itu makanya dia mungkin marah-marah kaget, kok jadi segitu banyak. Over budget, oh iya Saifuddin nggak mau ngitung. Saya sudah ngerti, nggak mungkin, cuma segitu nanti banyak. Kan udah bilang dia ada bangun rumah, ada apa segala macem, ya, beli mobil apa segala macem. Nah, tetapi itu kan urusannya dia. Apakah dia nilai uangnya kasih? Enggak lah, belum tentu lah. Belum tentu. Dia kan punya donatur yang lain. Ya kan? Enggak serendah itulah Saifuddin lah. Ya. Cuman caranya dia meresponi, saya nggak tahu dari mana, setan apa yang merasuki Saifuddin sama Yosua Tewu, kemudian menyebut saya mencuri uangnya KC. Dan nggak nyambung juga. Apakah saya ribut dengan Yusuf Manupulu? Enggak juga. Saya tetap bela Yusuf Manupulu, saya tetap respect sama beliau. Ya kan? Enggak juga, saya nggak pernah. Hanya saya tegur karena Yusuf Manupulu ngomong, kalau kita ngeresein dia, lah siapa yang ngomongin cuma saya sama Saifuddin sama grupnya kita doang. Makanya langsung itu saya samperin, jangan ngomong gitu dong di belakang. Kalau mau masuk, kita ngomong di depan. Siapa? Dia ngomong aku. Nah itu namanya pengecut. Nah itu yang saya nggak suka. Siapa? Itu lo pakai bahasa-bahasa bersayap. Yang itu sebut. Nah Saifuddin kan pakai bahasa bersayap itu nggak boleh, pengecut namanya. Sebut siapa? Yosua Tewu. Yosua Tewu. Ya kan, yang benar adalah sebetulnya juga nggak usah diekspos. Kenapa saya jawabnya di YouTube? Karena nuduhnya di YouTube. Dan itu sudah viral kemana-mana. Orang bertanya. Saya nggak mau jawab satu-satu. Makanya saya buka. Kenapa nggak bisa dengan Saifuddin? Karena sudah ditutup sama Saifuddin. Ya, sama Yosua Tewu, sama Saifuddin. Nah pertanyaan saya, kenapa Rudi Yohanes tidak telepon saya? Rudi Yohanes masih punya teleponnya saya. Ya, setiap hari masih saya broadcast linknya saya. Ya kan? Kenapa dia tidak konfirmasi ke saya? Berarti kan ini orang pengecut kan? Inilah ular beludak si Rudi Yohanes ini. Ya kan? Kenapa dia tidak konfirmasi ke saya nanya? Kenapa tanpa Raki bisa nelpon saya? Kenapa Pavel bisa nelpon saya? Apa benar Pak Paul begini? Tanpa Raki juga sama. Apa benar Pak Paul? Oh ini begini loh ceritanya. Kenapa mereka bisa nanya? Layar teologi nanya saya. Ada cerita ini. Pak Paul minta konfirmasi masalah ini. Cerita. Orang-orang tertentu saya mau jawab. Walaupun tadinya saya malas ya. Tapi tanpa Raki waktu itu desek. Saya cuma butuh iya, yes or no Pak Paul. Jengkel gak coba? Saya sudah jawab di YouTube bro. Saya mau privat, yes or no. Dan ngomong gitu tanpa Raki. Saya pikir wah ini orang oke juga. Akhirnya saya jawab walaupun dengan kesel. Tapi saya respect. Ya. No. Yes, no. Udah saya cuma jawab gitu doang. Kamu tanya apa? Kamu ini bukan? Tidak. Oke, saya percaya Pak Paul. Kamu ini enggak? Iya. Oke, saya percaya Pak Paul. Enak kan? Mereka bisa konfirmasi kok. Novel bisa konfirmasi, layar teologi bisa konfirmasi. Kenapa Rudi Yohanes tidak mau konfirmasi? Kenapa Saifuddin blok telepon saya? Kenapa Yosua Tewu tidak mau telepon saya konfirmasi? Ya kan? Nah, itu loh komunikasi. Ya,
Komunikasi itu penting sekali. Ya kan? Muri Wali bisa telepon saya. Ya kan? Kalau Deki pengecut. Ya, dia suruh jongosnya, suruh anjing-anjingnya. Pokoknya anjing-anjingnya deh urusan. Memang anjing kok. Ya kan? Anjing-anjingnya. Ya toh? Nah itu sama ya. Nah, itu apakah itu ajaran Tuhan Yesus yang tidak mau komunikasi? Oh, bukan ajaran Tuhan Yesus. Kita disuruh klarifikasi, ya, 4 mata. Itu ya. Apa-apa langsung ditutup. Saya sampai bingung salahnya di mana. Cuma nanya rekening kok enggak boleh. Kan kamu yang janji sendiri di sini. Ya kan? Tapi apakah saya percaya? Sampai Beta Maluku berusaha meyakinkan saya pun saya tetap nggak percaya kalau Saifuddin maling atau berubah atau segala macam. Sorry ya, Beta Maluku tidak perlu. Siapa kemarin Beta Maluku itu cuma bilang sudah berubah ini orang Pak Paul. Tapi waktu itu saya bilang ini yang pasti ditelepon sama Yamin Wijaya ya waktu itu ya, yang bilang coba pengeluarannya ini. Enggak lah, bilang enggak ada lah Saifuddin dari dulu enggak begitulah. Kalau berubah iya, saya baru nyadar Saifuddin berubah banget, apalagi kaget kemarin ngomong masalah PK ya. Dulu ya Saifuddin sama saya ya nggak pernah cita PK, tidak pernah cita PK. Kita pergi ke Lembang sama-sama dapat PK enggak, ya. Ayo kamu boleh pakai YouTube saya, Paul. Ayo Pak Paul bikin, ayo ini pakai Facebook saya, semua di ini. Adalah nantilah. Tiba-tiba sekarang, ya kan? Nah itu tadi ya orang berubah. Saya terlambat menyadarinya kalau dia sudah berubah. Kenapa saya terlambat menyadarinya? Karena saya berusaha untuk selalu positif sama dia, ya kan? Dan sampai sekarang saya masih tetap yakin, ya walaupun dia sudah berubah, tapi untuk masalah uang dia tetap jujur. Walaupun ini tadi sekarang orientasi dia uang itu udah jelas-jelas di depan mata, ya. Ya dengan minta uang PK itu namanya orientasinya uang namanya. Dengan dia hitungan mati-matian 200 juta sampai di OL itu berarti orientasi dia uang. Ikhlaskan saja. Saya udah bilang tadi ya tadi pagi. Ikhlaskan saja. Lepaskan. Nanti Tuhan ganti. Bukan saya. Tuhan Yesus yang akan mengganti. Ya saya mengikhlaskan, ya udah ikhlaskan semua. Apa yang saya hilang dulu, saya ikhlaskan semua ya. 10 tahun dulu saya ikhlaskan semua. Sama kesaksian saya ditipu ya bisa-bisa oleh hamba Tuhan juga. Sampai keluarga saya berantakan, ya. Tapi akhirnya begitu saya ikhlaskan, akhirnya Tuhan pulihkan sedikit-sedikit, ya. Sakit? Enggak. Dulu sakit, sekarang enggak. Kenapa enggak sakit? Tuhan sudah pulihkan kok. Bahkan keluarga saya, hubungan saya dengan istri saya bisa dipulihkan. Anak-anak saya sekarang malah jadi, ya. Itu ya, Tuhan akan ganti. Percaya deh Saifuddin. Ayo, balik ke Saifuddin yang dulu. Kita mau dukung terus ya. Nah ini makanya ya. Jadi orang bisa saja selip ya. Namanya orang lagi, apalagi ini kan lagi putek, ini kan kalah. Udah itu kena 10 tahun, tambah lagi digegeri. Nah siapa yang kurang ajar? Anaknya si KC. Kan dari awal saya sudah bilang anaknya KC. Akhirnya dia musuh-musuhin juga anaknya KC. Dibilang pengecut, dibilang apa kan? Istrinya KC pengecut apa segala macam, ini dipisui juga. Kan dari awal sudah bilang ini biang kerok. Saya sudah ngomong ya. Sebentar ya. Saya ngomong sama Saifuddin. Ya, tolong anaknya KC jangan ditampilin lagi, bikin enak. Semua orang itu nggak suka. Ya kan? Terbukti kan? Nanti ya, nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan. Oke. Sebentar. Saya tak cari dulu WhatsApp-nya ya. Ini biarkan. Tadi, susu kuda tadi mana? Susu kuda, sudah hilang, oke. Beta Maluku, tes suara dulu.